Pada tutorial yang lalu, kita sudah pernah belajar mengenai pembuatan hierarki. Pada pembuatan hierarki, ada satu masalah yang kita hadapi, yaitu parent dari sebuah objek tidak bisa dialihkan ke objek yang lain. Jadi, sekali sebuah objek menjadi child dari suatu objek, maka objek tersebut tidak bisa menjadi child dari objek yang lain lagi. Pada tutorial kali ini, kita akan belajar menggunakan constraint untuk membuat efek objek yang bisa berganti-ganti parent. Meskipun tutorial ini dibuat dengan menggunakan software Blender 3D versi 2.41, namun prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam tutorial ini berlaku untuk semua software animasi 3D yang ada. Kita mulai dengan menjalankan software Blender 3D versi 2.41. Kita buka workspace atau screen nomor 7 animasi yang sudah kita buat pada tutorial yang lalu. Kita akan mulai dengan mengganti nama dan mengubah ukuran objek cube yang ada di panel 3D view. Jadi kita seleksi objek cube yang ada, lalu kita buka panel transform properties. Kita bisa perbesar ukuran panel transform properties. Kita ganti nama cube menjadi kotak 1. Dan kita ubah ukuran cube pada size Y, kita ubah nilainya menjadi 2. Karena kita akan membuat animasi, maka kita harus reset atau apply parameter size kembali menjadi 1. Jadi kita klik menu objek, clear apply, apply size rotation, lalu kita klik perintah apply size and rotation sehingga parameter size Y nilainya kembali menjadi 1. Dan kemudian kita akan pindahkan posisi pivot dari objek kotak 1 ini ke sisi sebelah atas. Jadi kita beralih ke edit mode, kita aktifkan edge select mode, lalu kita seleksi garis yang di sebelah atas. Seleksi seperti ini, kita klik menu mesh, snap, cursor to selection. Ya, kita pindahkan kursor ke edge yang kita seleksi. Lalu kita kembali ke objek mode. Di panel button window kita klik tombol editing. Lalu pada kelompok mesh kita klik tombol center cursor. Ini posisi pivot objek kotak 1 sudah beralih ke 3D cursor. Dan jika kita perhatikan pada panel transform properties, kini posisi log Y dari objek kotak 1 bergeser ke 2. Kita akan reset, nilainya menjadi 0. Lalu kita akan gandakan objek kotak 1. Pastikan kita seleksi objek kotak 1. Kita klik menu objek, duplicate. Kita geser mouse, dan setelah muncul salinannya, kita tekan tombol escape. Kita ganti nama kotak 1.001 menjadi kotak 2. Kita letakkan objek kotak 2 ini pada log X 10. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat objek baru. Kita akan pindahkan dulu posisi 3D cursor. Kita buka panel view properties. Di sini kita pindahkan 3D cursor ke log X -5, log Y 0, dan log Z juga 0. Pastikan kita berada pada pandangan atas, dan pastikan saat ini kita berada pada objek mode. Kita klik menu add mesh cube. Kita membuat sebuah kubus baru. Kita beralih ke objek mode. Kita akan ganti nama cube menjadi balok. Dan kita akan ubah parameter size Y dari objek balok ini menjadi 1,5. Lalu karena kita akan membuat animasi, kita harus apply parameter size. Jadi kita klik menu objek, clear apply, apply size rotation. Kita klik perintah apply size and rotation, ya, sehingga parameter size kembali menjadi 1. Karena pada tutorial ini kita akan banyak membuat objek yang saling bertumpukan, kita akan lebih mudah melihat objek jika ditampilkan sebagai rangka kawat. Karena itu pada header dari panel 3D view, kita klik tombol viewport shading, lalu kita pilih wireframe.
dengan mode wireframe, maka objek-objek yang ada akan ditampilkan sebagai rangka kawat. Seperti ini, sehingga lebih mudah dilihat meskipun tanpa warna. Pastikan saat ini posisi 3D cursor masih berada pada log X -5, log Y 0, dan log Z 0. Jadi sama dengan posisi objek balok. Dan kita masih menggunakan pandangan atas. Kita klik menu Add, Empty. Kita membuat sebuah objek empty. Kita ganti nama empty ini menjadi empty balok. Empty balok. Kemudian kita akan parent objek balok ke empty balok. Jadi kita seleksi objek balok. Pastikan kita seleksi objek balok terlebih dahulu. Sambil menekan tombol shift, kita seleksi objek empty balok. Lalu kita klik menu objek, parent, make parent. Kita klik perintah make parent. Ya. Jadi saat ini jika objek balok kita seleksi, lalu kita geser, objek balok bisa bergeser sendiri. Tapi jika objek empty balok kita seleksi, lalu kita geser, maka objek balok akan ikut berpindah. Masih pada lokasi yang sama, kita akan membuat objek baru. Jadi pastikan posisi 3D cursor masih di X -5, Y 0, Z 0, dan pandangan atas. Kita klik menu Add, Empty. Kita buat sebuah empty baru. Untuk empty yang baru ini kita beri nama Empty Dunia. Kita buat empty dunia. Kita masih akan membuat beberapa empty lagi. Kali ini kita pindahkan posisi 3D cursor pada X 0, lalu Y -5, dan Z 0. Jadi posisinya berada di bawah objek kotak 1. Kita pastikan kita berada pada objek mode dan pandangan atas. Kita klik menu Add, Empty. Kita ganti nama empty menjadi empty kotak 1. Lalu kita akan jadikan empty kotak 1 sebagai child dari objek kotak 1. Jadi kita seleksi objek empty kotak 1. Sambil menekan tombol shift, kita seleksi objek kotak 1. Lalu kita klik menu objek, parent, make parent. Kita klik perintah make parent. Ya, sehingga jika objek kotak 1 kita seleksi, lalu kita pindahkan, maka empty kotak 1 ikut berpindah. Kita akan buat empty satu lagi. Kita pindahkan posisi 3D cursor pada X 10, Y tetap -5, dan Z 0. Jadi lokasinya sekarang berada di bawah objek kotak 2. Pastikan kita berada pada objek mode dan pandangan atas. Kita klik menu Add, Empty. Kita ganti nama empty menjadi empty kotak 2. Dan kita akan jadikan objek empty kotak 2 sebagai child dari kotak 2. Jadi kita seleksi objek empty kotak 2. Sambil menekan tombol shift, kita seleksi objek kotak 2. Lalu kita klik menu objek, parent, make parent. Kita klik perintah make parent. Ya, jadi jika objek kotak 2 kita geser, maka objek empty kotak 2 juga ikut bergeser. Kita bisa tutup panel view properties. Ini kita akan membuat animasi untuk objek kotak 1 dan objek kotak 2. Kita sediakan 125 frame animasi. Banyak. Kita seleksi objek kotak 1. Pastikan saat ini kita berada pada frame 1. Current time indicator menunjukkan frame 1. Kita klik menu objek, insert keyframe, rod. Ya, kita membuat keyframe rod pada panel Epoch Curve Editor. Kini muncul 3 channel, rod X, rod Y, dan rod Z. Lalu kita beralih ke frame 25. Pada frame 25, kita ubah parameter rod Z menjadi -90. Kita klik lagi, menu objek, insert keyframe, rod. Seperti ini. Lalu kita beralih ke frame 75. Di frame 75, kita ubah parameter rod Z menjadi
90. Dan kita buat keyframe, objek, insert keyframe, rot. Seperti ini. Dan terakhir pada frame 100, kita kembalikan rot Z 0. Check, insert keyframe, rot. Ya. Ini bentuknya seperti kurva sinus. Seperti ini. Ya, diinginkan kita bisa atur bentuk kurva, tapi kita biarkan seperti ini saat ini. Lalu selanjutnya kita akan buat animasi untuk objek kotak 2. Kita mulai dari frame 50. Pada frame 50, kita seleksi objek kotak 2. Kita buat keyframe, klik menu objek, insert keyframe, rot. Ya. Untuk objek kotak 2, kini muncul channel rot X, rot Y, dan rot Z. Kita beralih ke frame 75. Pada frame 75, kita ubah parameter rot Z menjadi negatif 90. Lalu kita klik menu objek, insert keyframe, rot. Ya, ini adalah kurva untuk objek kotak 2. Lalu pada frame 100, kita akan kembalikan posisi kotak 2 ke rot Z 0. Kita klik menu objek, insert keyframe, rot. Jadi hanya seperti ini kurvanya. Saat ini animasi kita play, kita jalankan, kita akan lihat animasi seperti ini. Kotak 1 berputar, lalu berputar ke sana, bertemu dengan kotak 2 dan kembali ke posisi semula. Ya. Jadi ini animasi yang kita buat, cukup sederhana. Kita akan buat supaya objek balok diambil oleh objek kotak 1, lalu diserahkan ke objek kotak 2. Ya, biasanya dengan menggunakan hierarki, kita menggunakan perintah make parent seperti saat kita menghubungkan objek empty ke objek kotak, atau empty atau balok ke empty. Tapi dengan menggunakan perintah make parent, posisi parentnya tidak bisa kita pindah-pindahkan dengan bebas. Karena itu kita akan menggunakan constraint. Kita akan mulai dengan melakukan seleksi pada objek empty balok. Kita cari objek empty balok. Kita bisa periksa pada panel transform properties. Empty balok. Empty balok ini adalah empty yang menjadi parent dari objek balok. Kita akan tambahkan constraint pada objek empty balok. Pada panel button window, kita klik tombol objek. Supaya lebih mudah dilihat, kita akan minimize panel-panel yang ada. Kita klik segitiga kecil yang ada di sudut kiri atas hingga tersisa panel constraint. Lalu kita akan tambahkan sebuah constraint yang bernama copy location. Constraint copy location digunakan untuk menyalin informasi lokasi dari objek yang menjadi target ke objek yang diberi constraint. Kali ini kita akan mulai dengan menyalin informasi lokasi dari objek empty dunia. Posisi objek empty dunia dan empty balok saat ini sama persis, tumpang tindih. Jadi saat disalin informasi lokasi empty dunia disalin oleh empty balok, maka tidak akan terjadi perubahan posisi. Pada objek empty balok, constraint copy location, kita isi target empty dunia. Untuk kali ini kita gunakan ketiga sumbu dan pastikan parameter influence bernilai 1. Lalu selanjutnya kita akan tambahkan constraint kedua untuk objek empty balok. Kita klik lagi tombol add constraint. Kita gunakan copy location lagi. Jadi kini ada dua constraint copy location. Untuk constraint copy location yang kedua, kita akan gunakan target empty kotak 1. Jadi kita isi empty kotak 1. Ya, kita lihat objek balok melompat ke empty kotak 1. Di sini kita lihat ada garis biru putus-putus yang menunjukkan hubungan dari
empty balok ke empty dunia dan ke empty kotak 1. Supaya empty kotak 1 tidak mempengaruhi objek empty balok, kita turunkan parameter influence untuk copy location yang kedua ini menjadi 0 ya, sehingga objek balok kembali ke posisi semula. Dan kita akan tambahkan constraint copy location yang ketiga. Kita klik sekali lagi tombol add constraint copy location. Kita bisa turunkan terlebih dahulu parameter influence menjadi 0. Dan untuk copy location yang ketiga ini kita gunakan target empty kotak 2 ya. Jadi empty kotak 2 yang ada di objek kotak 2 sebagai target. Jadi kini kita punya 3 constraint copy location, pada empty dunia, pada empty kotak 1, pada empty kotak 2, dan ya. Kita akan animasikan parameter influence dari masing-masing constraint untuk membuat efek objek empty balok bisa berganti-ganti parent. Jadi pertama kita jadikan child dari empty dunia, lalu pada saat bertemu dengan empty kotak 1 akan kita jadikan child dari empty kotak 1, dan demikian juga saat bertemu dengan empty kotak 2 kita pindahkan menjadi child dari empty kotak 2. Kita beralih ke frame 24. Pada frame 24 kita klik tombol key untuk constraint copy location yang pertama. Kita klik tombol key untuk parameter influence ya. Sehingga di panel Epograph Editor kini muncul channel influence. Kita juga klik tombol key yang ada di constraint copy location kedua. Sama, di sini juga muncul influence, nilainya 0 kali ini. Lalu kita beralih ke frame 25. Pada frame 25 kita turunkan parameter influence untuk copy location yang pertama menjadi 0. Kita klik tombol key dan kita naikkan influence untuk copy location kedua menjadi 1. Kita klik tombol key ya. Seperti ini. Lalu kita beralih ke frame 74. Pada frame 74 objek kotak 2 bertemu dengan objek kotak 1 bertemu dengan objek kotak 2. Di sini kita akan pindahkan lagi. Jadi kita klik tombol key yang ada di copy location kedua. Dan kita klik tombol key yang ada di copy location ketiga. Lalu pada frame 75 kita turunkan influence copy location kedua menjadi 0. Klik tombol key dan kita naikkan influence copy location ketiga menjadi 1. Klik tombol key ya. Kita lihat hasil animasinya jika kita jalankan. Kotak 1 datang, diambil, diserahkan ke kotak 2 ya. Jadi ini adalah dasar pembuatan animasi serah terima atau animasi pick up atau mengambil barang. Sebuah objek bisa diambil dan diserahkan, diambil oleh sebuah objek dan kemudian diserahkan ke objek yang lain. Ya, jika kita perhatikan pada saat objek balok diambil oleh objek kotak 1 dan kemudian diserahkan ke objek kotak 2, ada sedikit masalah, yaitu rotasi atau arah hadap dari objek balok tidak berubah, jadi tidak mengikuti objek yang mengambilnya. Seharusnya pada saat berputar ini arah hadapnya berputar, tapi di sini tidak berputar. Ya, kita akan perbaiki. Kita akan gunakan constraint copy rotation yang sudah kita pelajari pada tutorial yang lalu untuk mengatur arah hadap dari objek balok. Jadi kita seleksi objek empty balok. Pastikan saat ini empty balok muncul di transform properties. Jadi di panel constraint kita lihat ada 3 constraint copy location. Kita bisa minimize ketiga constraint ini. Klik tombol segitiga yang ada di sudut kiri atas. Lalu kita akan tambahkan constraint baru, yaitu copy rotation. Seperti sudah kita pelajari pada tutorial yang lalu, constraint copy rotation digunakan untuk menyalin informasi rotasi dari objek yang menjadi target ke objek yang diberi constraint. Kita klik add constraint copy rotation. Ya, untuk copy rotation pertama, targetnya adalah empty dunia. Isi empty dunia.
kita set influence 1, kita tambahkan constraint copy rotation lagi, kita turunkan parameter influence menjadi 0. Untuk target kita isi empty kotak 1, empty kotak 1, dan kita buat copy rotation yang ketiga, add constraint copy rotation, kita turunkan parameter influence menjadi 0, kita isi, targetnya adalah empty kotak 2. Jadi kita gunakan 3 constraint tambahan ini, lalu kita kembali ke frame 24. Di frame 24 sama seperti tadi, kita klik tombol key untuk constraint copy rotation yang pertama, dan kita juga klik tombol key untuk constraint copy rotation kedua. Lalu pada frame 25 kita pindahkan rotasinya dari copy rotation dari empty dunia ke empty kotak 1. Kita turunkan parameter influence menjadi 0, klik tombol key. Pada copy constraint kedua kita naikkan influence menjadi 1, klik tombol key. Lalu berikutnya pada frame 74 kita klik tombol key untuk constraint copy rotation yang kedua dan constraint copy rotation ketiga. Pada frame 75 kita turunkan influence untuk constraint copy rotation kedua, klik tombol key, dan kita naikkan influence copy rotation ketiga, klik tombol key. Ya, jika saat ini kita play animasinya, kita akan dapat seperti ini. Ya, kita lihat masih ada masalah meski sekarang arah hadapnya sudah stabil, tapi ada masalah. Kita lihat pada saat diambil oleh objek kotak 1, arah hadap dari objek balok berubah. Ya, kita akan perhatikan pada frame 25. Kita lihat ini adalah arah hadap dari empty balok. Jadi kita lihat arah X ke kanan, arah Y ke atas, lalu kita beralih ke frame 25. Ya, di frame 25 kita lihat arah hadap empty balok berputar menjadi Y ke kanan dan X ke bawah. Hal ini disebabkan karena empty kotak 1 arah hadapnya berputar seperti ini. Jadi kita harus perbaiki. Kita cari objek empty kotak 1. Di sini objek empty kotak 1 harus kita putar supaya arah hadap Y ke atas dan X ke kanan pada saat di frame 25. Jadi kita putar 90 derajat seperti ini, sehingga pada frame 25 empty kotak 1 dan empty balok memiliki orientasi atau arah hadap yang sama. Jadi Y menghadap ke atas dan X menghadap ke kanan. Ya, jika saat ini kita play animasinya, arah hadap kotak harusnya sudah benar. Ya, saat diambil dari empty dunia ke empty kotak 1 sudah benar. Tapi saat bertemu dengan kotak 2, arah hadapnya jadi salah lagi. Jadi kita harus perbaiki untuk empty kotak 2. Ya, kita lihat pada frame 74. Di frame 73, ya. Kita lihat di sini permasalahannya adalah empty kotak 1, arah hadap X-nya adalah ke kiri dan Y ke bawah. Sedang pada objek empty kotak 2, kita lihat arah hadapnya X ke bawah dan Y ke kanan. Jadi kita harus perbaiki arah hadap dari empty kotak 2. Kita seleksi objek empty kotak 2, lalu kita ubah parameter rotate menjadi -90. Ya, sehingga
Jika kita lihat saat ini empty kotak 2 arah hadap sumbunya adalah X ke kiri dan Y ke bawah, sama dengan empty kotak 1 dan empty balok. Ini jika kita jalankan animasinya, kita lepas seleksi, tekan tombol A, kita akan lihat hasil animasinya. Kita play. Ya, gini arah hadap dari objek balok sudah benar, jadi tidak berputar-putar lagi. Teknik animasi serah terima seperti ini yang menggunakan constraint untuk memindahkan parent dari sebuah objek ke objek yang lain biasa digunakan untuk membuat animasi objek yang bisa diambil dan dilepas, atau animasi pick up. Misal kita membuat animasi penyerahan bantuan sosial, objek paket bantuannya, paket sembako bisa diserahkan dari satu orang ke orang yang lain secara berantai, atau animasi memadamkan kebakaran menggunakan ember air. Objek ember air diserahkan dari satu orang ke orang yang lain secara berantai dengan menggunakan teknik ini. Contoh lain lagi adalah animasi olahraga basket. Kita bisa animasikan bola basket dipegang oleh seorang atlet, di dribble dengan menggunakan tangan kanan, lalu dialihkan ke tangan kiri, dioper ke pemain yang lain, lalu oleh pemain itu bisa dimasukkan ke gawang. Jadi di sini kita mainkan, kita buat animasi constraint copy location dan copy rotation, atau permainan sepak bola. Bola yang dibocek oleh seorang pemain bisa menempel pada pemain tersebut selama digiring dan kemudian bisa dioper ke pemain yang lain. Contoh lain lagi adalah animasi mengambil barang. Misal kita membuat karakter yang mengambil cangkir di atas meja, meminum isinya lalu meletakkan kembali ke atas meja, atau seorang kesatria yang mencabut pedang. Ya, penggunaan constraint copy location dan copy rotation untuk animasi serah terima ini cukup banyak manfaatnya. Pada pembuatan animasi sering digunakan, jadi kemungkinannya tak terbatas. Kita bisa membuat kesatria yang mencabut pedang. Misal kita membuat cerita Raja Arthur yang mencabut Excalibur dari batu. Kita bisa mulai dengan membuat pedang yang tertancap di sebuah batu, lalu karakter Raja Arthur datang, pedang Excalibur dicabut, dan kemudian dipakai untuk bertarung. Ya, karena kemungkinan untuk pembuatan animasi menggunakan teknik ini sungguh banyak, jadi silahkan dicoba sendiri, silahkan kembangkan ide-ide yang ada untuk membuat animasi yang menggunakan teknik ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.